Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang deret Fourier pada mata kuliah persamaan diferensial parsial. Sebelumnya sudah kita bahas tentang pendahuluan deret Fourier, lalu rumus untuk menentukan deret Fourier. Sekarang kita masuk ke konvergensi deret Fourier serta deret Fourier fungsi ganjil dan fungsi genap. Kita mulai dari konvergensi deret Fourier. Nah, kita ketahui bahwa suatu deret itu belum tentu konvergen. Ya, demikian pula dengan deret Fourier. Deret Fourier itu belum tentu konvergen. Nah, konvergensi dari deret Fourier akan kita bahas menggunakan teorema berikut. Teorema 3.11, yaitu jika F itu periodik dengan periode 2L, lalu F kontinu sepotong-sepotong pada interval terbuka min L sampai L, F licin sepotong-sepotong pada interval terbuka min L sampai L, maka deret Fourier 3 fungsi F konvergen. Nah, jadi dijamin bahwa deret Fourier yang kita bentuk itu konvergen. Dan A0 sigma n dari 1 sampai tak hingga an cos npx per L plus bn sin npx per L sama dengan setengah fx plus fx min. Nah, apa sih maknanya yang persamaan 4 ini? Nah, persamaan 4 ini sebenarnya adalah deret Fourier-nya tadi ya. Jadi deret Fourier-nya itu akan sama dengan rata-rata ya dari limit kiri dan limit kanannya. Jadi ini sebenarnya limit kiri dan limit kanan. Selanjutnya jika f kontinu di x sama dengan x0, maka si deret Fourier-nya tadi ya, deret Fourier-nya tadi itu nanti akan sama dengan fx0. Ya, jadi selanjutnya jika di x sama dengan 0, dia itu kontinu. Nah, sekali lagi kontinu ya. Syaratnya harus kontinu di sini, maka fungsinya tadi itu sama dengan fx0. Oke, coba sekarang kita analisis. Nah, jika f memenuhi syarat teorema 3.11 pada titik-titik diskontinu, deret Fourier konvergen ke nilai rata-rata limit kiri dan limit kanan fungsi f di titik-titik tersebut. Nah, jadi ini sebenarnya penjelasan dari persamaan 4 ya. Jadi nanti jika dia itu tidak kontinu di x-nya, nah maka dia nanti konvergennya, deret Fourier kita itu konvergen ke rata-rata limit kiri dan limit kanan di x-nya tadi. Nah, jadi karena di x-nya itu dia tidak kontinu, nah terus ke fungsi mana gitu ya? Karena di fungsi itu kan dia tak terdefinisi, bisa jadi tidak terdefinisi di x itu. Nah, maka dia sama dengan rata-rata ya, rata-rata dari limit kiri maupun limit kanannya. Oke. Lalu yang kedua, deret Fourier akan merepresentasikan fungsi S dengan baik pada titik-titik yang cukup jauh dari titik-titik diskontinunya. Nah, ini ada catatan juga. Bahwa deret Fourier nanti akan merepresentasikan dengan baik ya jika titik yang kita gunakan, titik dievaluasinya tadi itu jauh dari titik diskontinunya. Ya, tadi kalau diskontinunya tadi, pas titik diskontinunya tadi kita bisa menggunakan teorema rata-rata. Ya. Jadi kalau ini nanti akan baik jika dia jauh dari titik diskontinu tadi. Suatu fungsi dapat direpresentasikan dengan deret Taylor jika fungsi itu analitik. Oke, ini yang kemarin ya tentang deret Taylor itu dia analitik jika pada domainnya. Nah, sekarang untuk yang sigma tadi ya, deret Fourier kita. Semakin besar n, barisan jumlah parsial Sn dari deret Fourier akan semakin mendekati nilai fungsi f. Nah, ini catatan lagi. Bahwa deret Fourier kita tadi kan sebenarnya sigma dari n sama dengan 1 sampai tak berhingga ya. Nah, karena dia sampai tak berhingga,
Ya, kalau baiknya ya kita sampaikan tak hingga, tapi kan untuk perhitungan nggak mungkin kita maka sampai tak berhingga, sampai ke berhingga saja. Jika N itu semakin besar, maka nanti deret Fourier itu akan semakin mendekati fungsi yang sebenarnya. Untuk titik-titik di sekitar titik diskontinu, dapat terjadi jarak lompatan barisan jumlah parsialnya dapat melebihi jarak lompatan fungsi f di sekitar titik-titik tersebut. Nah, jadi hati-hati ya. Tadi untuk titik yang diskontinu, nah, jadi bisa jadi lompatan dari jumlah sigma kita tadi, jumlah deret Fourier kita tadi akan melebihi lompatan dari fungsi f di titik tersebut. Jadi nanti mengakibatkan dia tidak konvergen. Oke, fenomena ini disebut dengan fenomena Gibbs. Fenomena tidak terjadi jika deret Fourier konvergen seragam. Nah, jadi ada hal yang menarik juga ya, bahwa di sini tadi konvergen pun itu belum tentu dia menuju ke titik yang kita tentukan ya tadi, karena dia kalau di sekitar titik diskontinunya. Nah, fenomena Gibbs ini tidak akan terjadi jika deret Fourier kita konvergen seragam. Jadi syaratnya di sini harus konvergen seragam. Nah, sekarang bagaimana untuk menjamin tentang konvergen seragam tersebut? Nah, diberikan teorema berikut. Teorema 3.12, yang pertama syaratnya jika fungsi f periodik dengan periode 2L, f licin sepotong-sepotong, dan f kontinu pada interval min L sampai L. Dengan, nah ini artinya f min L plus itu artinya limit kiri ya. Jadi limit kirinya ada ya, dan limit kanannya juga ada. Itu artinya limit kiri dan limit kanan. Jadi kalau kita tuliskan, ya mungkin ini asing ya penulisan bentuk ini. Jadi sebenarnya saya tulis di sini f min L plus gitu ya. Ini sama saja limit limit x mendekati min L ya, mendekati min L dari kanan. Nah, itu fx. Nah, ini berarti sama dengan f min L plus, atau artinya ada gitu ya. Jadi karena kita tadi punya interval terbuka ya, terbuka dari min L sampai L, nah, maka di sini limit di limit kanannya, nah, limit kanannya kita dekati dari kanan kan ada sini. Limit kanannya, nah, kita dekati dari kanan itu ada. Nah, selanjutnya dia harus sama juga dengan limit kiri di L ya. Berarti kalau yang ini F L ya min, nah itu artinya sama dengan limit x mendekati L ya dari kiri itu fx, nah, atau ada. Nah, jadi kita dekati dari kiri ya, untuk x mendekati L ini juga ada. Nah, itu untuk konvergen seragam. Konvergen seragam deret Fourier kita. Ada 3 syarat ini. Maka deret Fourier 3 fungsi fx konvergen seragam ke fx-nya itu, nah ini fx sama dengan A0 sigma n dari 1 sampai T hingga an cos npx per L plus bn sin npx per L. Nah itu jadi untuk menjamin ya, untuk menjamin bahwa dia deret Fourier kita itu konvergen seragam, tadi harus periodik dulu di 2L, licin sepotong-sepotong, atau kita biasanya katakan differentiable continue ya. Yang ketiga itu dan f itu continue ya, f itu continue pada min L sampai L, dan limit kiri di min L limit kanan di min L itu harus sama dengan limit kiri di
di L ya, limit kiri dari itu harus sama. Nah, maka kalau memenuhi 3 teorema ini, ya syarat dari ini, maka dia kita katakan nanti konvergen seragam. Oke, kita beri contoh. Nah, konvergen seragam untuk X, di mana X-nya dari min L sampai L. Oke, contoh ya. Fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Ini sebenarnya yang contoh yang kita cari deret Fourier kita kemarin ya. Jadi fx sama dengan 2x plus 1 itu kita ketahui bahwa dia kontinu pada interval min 1 sampai 1. Ya udah. Ini karena dia polinomial itu kontinu di mana-mana tanpa syarat ya. Selanjutnya f aksen x-nya sama dengan 2 itu juga kontinu. Ya, itu ya kemarin licin itu sendiri differentiable kontinu jika turunannya dia juga kontinu ya pada min L sampai L, sehingga berdasarkan teorema 3.11 maka deret Fourier 3.4 yaitu konvergen ke fx sama dengan 2x plus 1. Nah, maka yang kemarin kita sudah mencari deret Fourier ini terbukti bahwa dia konvergen ke fungsi 2x plus 1. Maka kalau sudah konvergen, bisa kita tuliskan 2x plus 1 itu akan sama dengan 1 plus 4 per pi sigma n dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 1 per n sin n px, di mana x-nya dari min 1 sampai 1. Nah, itu contoh bahwa kalau nanti dia itu kontinu pada interval kita, turunannya itu juga kontinu, atau kita katakan berarti nanti dia licin ya, itu maka dia dijamin ya menggunakan teorema 3.11 deret Fourier kita itu konvergen ke fungsinya. Teorema berikut dinamakan identitas Parseval yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa deret Fourier dapat diaplikasikan pada masalah-masalah yang cukup bervariasi. Nah, ini ya untuk ada teorema yang baru. Jika F memenuhi syarat teorema 3.12, ya, ada 3 tadi, dan deret Fourier fungsi F adalah ini, maka 1/2L integral dari min L sampai L fx kuadrat dx sama dengan A0 kuadrat plus setengah sigma n dari 1 sampai tak hingga AN kuadrat plus BN kuadrat. Nah, ini nanti untuk aplikasi di perhitungan yang lainnya ya. Kalau dia itu memenuhi 3.2 tadi, maka deret Fourier-nya seperti ini. Nah, memenuhi gitu ya. Bentuk integral kita 1/2L integral dari min L sampai L fx kuadrat fx dikuadratkan ya sama dengan dan seterusnya. Nah, ini nanti mungkin nanti kita gunakan juga ya untuk perhitungan bentuk-bentuk khusus kalau kita memang suruh mencari bentuk ini ya, bentuk seperti ini, tinggal kalian gunakan saja ruas kanan ini, tinggal dihitung. Itu konvergensi deret Fourier. Silahkan dipahami teorema untuk menjamin bahwa deret Fourier yang kita peroleh itu konvergen. Nah, sekarang kita masuk ke deret Fourier fungsi ganjil dan fungsi genap. Sebelumnya sudah kita pelajari bahwa sifat-sifat dari integral ya, dari fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, maka dari situ maka turun teorema yang pertama, jika f fungsi genap maka koefisien Fourier yaitu Bn itu sama dengan 0. Nah, kalau nanti dia fungsi genap, Bn itu nggak usah kita cari susah-susah pakai rumus ya yang sudah kita pelajari, langsung saja Bn-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua, kalau dia itu fungsi ganjil An dalam hal ini 0 dari 1, 2 dan seterusnya karena ada A0, A1, A2 dan seterusnya itu juga sama dengan 0, nggak usah kita cari. Ya. Ini kemarin ada rumus untuk mencari A0, AN dan mencari BN. Rumusnya kan seperti ini ya. Nah, untuk membuktikan teorema 3.14 ini sebenarnya gampang sekali ya, gampang saja. Misalkan kita punya fungsi F tadi fungsinya fungsi genap ya. Nah, maka ini misalkan kita punya fungsi genap.
Ya. Ini kita punya fungsi genap. Lalu sin itu kita ketahui bahwa dia fungsi ganjil. Ya, maka genap kali ganjil hasilnya kan ganjil. Masih ingat ya, kalau fungsi ganjil diintegralkan dari min L sampai L hasilnya sama dengan 0. Maka ini untuk Bn-nya sama dengan 0. Nah, nanti juga seperti kalau F-nya itu fungsi ganjil. Nah, ini ganjil. Ya udah, kalau ganjil langsung hasilnya sama dengan 0 kan? Dari min L sampai L-nya ini berarti 0. Nah, kalau ini yang ini dia ganjil, kita ketahui cos itu genap, ya. Genap, maka ganjil kali genap, maka dia ganjil. Udah, ganjil integral dari min L sampai L ganjil itu 0. Nah, maka ini AN-nya 0. Nah, itu ya. Diingat-ingat, kalau dia fungsi genap, Bn-nya 0. Kalau dia fungsi ganjil, itu AN-nya 0. Supaya nanti kita tidak usah susah-susah mencarinya. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, ada dua contoh. Pertama, fx sama dengan x, di mana x terdefinisi dari min L sampai L. Ya. Yang kedua, fx sama dengan harga mutlak x, ya, di mana x-nya dari min L sampai L juga. Oke, akan kita kerjakan di tempat yang terpisah. Oke, kita kerjakan soal nomor 1. Diberikan fungsi fx sama dengan x, di mana x-nya terdefinisi dari min L sampai L. Nah, kita ketahui bahwa x itu fungsi ganjil, ya. Ini dia fungsi ganjil. Oke. Kalau dia fungsi ganjil, fungsi ganjil tadi AN-nya sama dengan 0 ya. Oke, berarti nomor 1 langsung kita jawab saja AN sama dengan 0 ya. Untuk N sama dengan dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, udah langsung ketemu ya. AN itu kita sekarang tinggal mencari rumus Bn. Bn itu rumusnya sama dengan 1/L. Nah, 1/L integral dari min L sampai L fx sin n p x per L dx. Nah, ini kan rumus untuk mencari Bn ya. Ini sama dengan 1/L, kita aplikasikan ke masalah kita. Berarti fx kita x ya. Berarti x kali sin npx per L dx. Nah, masih ingat ya, cara mengintegralkan ini integral parsial bisa kalian gunakan rumus integral u dv sama dengan u v min integral v du, atau biasanya kalian pakai skema yang tabel itu ya. Nah, kayak ini x, terus ini tadi sin npx per L gitu ya. Maka ini 1, terus 0. Ini integral dari sin itu min cos, berarti min L per NP cos, enggak mau ya, cos NPX per L, NPX per L. Nah, terus ini jadi min L per NP kuadrat integral cos sin NPX per L. Nah, kan biasanya gini ya kalian gunakan caranya. Ini plus, yang ini min. Oke. Maka ini bisa kita integralkan sama dengan 1/L. Ya. Integralnya ini tadi sudah kita cari. Berarti X kali, minus ya. Minus X kali L per NP. NP itu cos NPX per L. Cos NPX per L. Gitu. Terus plus ya setelah itu. Plus L per NP kuadrat. Nah, sin NPX per L. Substitusi. Substitusi dari, nah gini.
Boleh sih kita gunakan min L sampai L, atau kalau kita jeli ya, ini tuh kan kita ketahui bahwa X sendiri itu fungsi apa? X sendiri itu fungsi ganjil ya tadi. Ganjil, terus sin ini juga ganjil. Nah, ganjil kali ganjil jadi genap. Ya kan? Kalau fungsi genap kan kita bisa pakai ini sifat yang tinggal diintegralkan dari 0 sampai L kan. Jadi ini 2 per L, integral dari 0 sampai L, X sin NPX per L dx. Nah, supaya kita substitusinya gampang ya. Supaya ini substitusinya tinggal dari 0 sampai L. Nah, kan jadi lebih sederhana. Terus ininya 2 ya, tapi ini 2. Ya, jadi digunakan lagi silahkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Supaya menghitungnya nanti jadi lebih sederhana. Oke, ini jadi 2 per L. Nah, substitusi L ya, substitusi L berarti ini jadi min L kuadrat per NP ya. Terus substitusikan L berarti cos NP ya, cos NP. NP disubstitusikan L berarti ini kan jadi sin P ya kan. Sin P itu kan 0 ya. Sin P itu 0, maka ini plus 0. Terus kita kurangi, nah, dimasukin 0, di sini 0 ya. Masukin di sini 0, maka ini dikurangi 0, dimasukin L 0 lagi, sin 0 itu 0, maka dikurangi 0. Nah, berarti tinggal sisa ini. Maka bisa kita tulis jadi 2 per L, ya, 2 per L, dikali min L kuadrat per NP. Nah, sudah kita bahas ya kemarin ya. Kalau NP itu sama dengan min 1 pangkat N. Min 1 pangkat N. Nah, atau ini bisa kita sederhanakan, kita gabungkan minnya. Ini dicoret, berarti jadi 2L. 2L per NP. Ya, 2L per NP. Itu min 1 pangkat N plus 1. Nah, diperoleh ini nilai BN-nya. Oke, sudah ketemu. Sekarang tinggal kita susun deret Fourier kita ya. Fx sama dengan ini ada 2L per NP, yaitu boleh kita keluarkan ya nanti di depan kan rumusnya itu A0 ditambah sigma gitu kan, terus AN terus cos NPX per L ya, terus BN sin NPX per L kan gitu rumusnya. Nah, A0-nya itu 0 ditambah, nah terus sekarang berarti tinggal sigmanya ya. Sigma, nah sigma yang AN-nya 0 berarti tinggal BN. Nah, BN kita tadi itu 2L per NP min 1 pangkat N, berarti ini boleh saya keluarkan konstantanya 2L per P ya, yang bisa dikeluarkan. Nah, terus ini masih ada min 1 pangkat N plus 1 per N ya, per N. Karena masih ada N miliknya BN tadi. Udah, tinggal kali sin NPX per L. Sin NPX per L. Oke, selesai ya. Itu untuk mencari nilai fx. Jadi diperhatikan kalau fungsinya fungsi ganjil, maka an-nya baik a0, a1 dan seterusnya di 0, maka nanti yang kita peroleh tinggal bentuk seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 ini fungsinya fungsi apa? Genap ya. Harga mutlak itu fungsi genap. Kalau fungsi genap bn-nya 0. Yang tinggal A0 dan AN. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Oke, nomor 2. Jelas tadi BN sama dengan 0 ya. Untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita cari A0. Apa rumusnya A0? Masih ingat?
1/2L, ya kan, sigma dari min L sampai L. Nah, fungsi kita harga mutlak X, ya, dx. Oke, sama seperti tadi, ini merupakan fungsi genap ya. Karena dia itu fungsinya fungsi genap, maka ini bisa kita ubah ya. Jadi 1/2L integral dari 0 sampai L ya, X dx. Sorry, ini harus dikali 2 ya. Jadi ini dikali 2. Oke. Nah, masih ingat ya, ini kenapa harga mutlak X jadi X? Ini harusnya kalian sudah paham di kalkulus ya. Karena harga mutlak X itu definisinya sama dengan min X jika X kurang dari 0 dan X jika X-nya lebih besar dari 0. Nah, ini kan 0 dari L. Nah, 0 dari L itu kan lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 ya. Maka yang kita gunakan yang bawah, yaitu yang X. Oke, sudah diperoleh nih. 1/2L dikali 2 kali integral dari 0 sampai L X dx. Ini boleh kita coret ya. Maka jadi 1/L ini diintegralkan setengah X kuadrat, substitusi dari 0 sampai L ya. Maka jadi 1/L dikali sama ini substitusikan jadi setengah L kuadrat ya. Oke, maka diperoleh coret-coret ini, maka jadi L/2. Oke, A0-nya dapat L/2. Sekarang mencari AN. Mencari AN tadi rumusnya 1/L, ya, integral dari min L sampai L, fungsi kita, ya. Lalu kalau AN itu dikali sama cos NPX per L. Cos NPX per L dx. Itu buat mencari AN-nya. Nah, sama kayak tadi, ini fungsinya fungsi genap, ya, ini genap. Cos itu juga fungsi genap, maka nanti hasilnya fungsi genap juga. Nah, karena sama-sama fungsi genap, bisa kita gunakan aturan yang 2 kali, ya, integral dari 0 sampai L, di 0 sampai L yang dipakai X, ya, cos NPX per L dx. Oke, kita cari ya, pakai tabel saja integralnya. X cos NPX per L. Ini 1, ini 0, ini integral cos itu sin ya. Berarti L per NP sin NPX per L. Terus diintegralkan lagi jadi L per NP kuadrat integral dari sin min cos. Cos NPX per L. Kali ke sini ini plus ya, ini minus. Oke, ketemu integralnya, tinggal disubstitusikan. Maka jadi 2/L integralnya itu X kali L per NP sin NPX per L ditambah, ini jadi plus ya, L per NP kuadrat cos NPX per L. Substitusi 0 sampai L. Oke, maka hasilnya 2/L. Kita substitusikan L ya. Kita substitusikan L, sin, nanti ini jadi sin P. Nah, sin P itu kan 0. 0 ditambah, kita substitusikan L. Nah, substitusikan L berarti L-nya habis ya, berarti NP ya. Maka kita tulis saja L per NP kuadrat ya, cos NP. Nah, terus substitusi 0, sin 0 itu 0 ya, maka ini min 0. Terus cos 0 itu 1, maka ini min L per NP kuadrat. Maka bisa kita keluarkan 2/L, yang kita keluarkan yang ini ya, L per NP
kuadrat kan bisa dikeluarkan. Nah, berarti tinggal cos NP. Nah, cos NP tadi min 1 pangkat N, ya kan? Terus ini dikurangi 1. Nah, oke. Maka diperoleh hasilnya, ini boleh dicoret L-nya, maka jadi 2L per NP kuadrat, gitu ya. NP kuadrat min 1 pangkat N min 1. Oke. Sudah diperoleh seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita susun saja deret Fourier-nya kita ya. Kita susun saja deret Fourier-nya. Saya tulis di sini. Maka harga mutlak X ya. Harga mutlak X tadi fungsi kita itu bisa kita tulis sebagai A0. A0-nya L per 2 ditambah ya. Ditambah yang BN-nya kan 0 ya. Nah, tinggal ada AN-nya. Kalau AN itu yang cos NPX per L. Nah, maka ini bisa kita keluarkan apa ini? 2L per Pi kuadrat ya. 2L per Pi kuadrat. Ini sigma N dari 1 sampai tak berhingga. Ya. Terus bentuknya yang ini min 1 pangkat N min 1 pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan N kuadrat. Nah, kan seperti itu. Cos NPX per L. Nah, inilah diperoleh deret Fourier dari fx sama dengan harga mutlak X untuk X dari min L sampai L. Oke, nah kalau ini kita kaitkan dengan teorema kita tadi, kita ketahui bahwa harga mutlak X ya, harga mutlak X itu merupakan fungsi yang licin sepotong-sepotong. Jadi memang dia bukan differentiable quantity atau licin di keseluruhan domain ya. Ini tuh hanya licin sepotong-sepotong. Nah, tadi kita gunakan teorema kita sebelumnya tadi, kalau dia itu licin sepotong-sepotong gitu ya. Dan jelas ini limit kirinya akan sama dengan limit kanan, yaitu di min L sama L-nya tadi, maka bisa kita katakan bahwa nanti deret Fourier kita ini konvergen seragam. Nah, itu konvergen seragam. Oke, itu dulu pembahasan kita, yaitu tentang deret Fourier. Konvergenan deret Fourier itu jadi penting ya. Kalau kita sebagai orang matematik harus dibuktikan dulu bahwa deret yang akan kita peroleh nanti itu merupakan deret yang konvergen. Nanti tadi silahkan dipelajari teoremanya. Yang kedua, kita punya bentuk khusus ya untuk deret Fourier fungsi ganjil maupun fungsi genap. Jadi, kalau fungsinya itu fungsi genap seperti ini, fungsi genap itu Bn-nya yang 0, A0 dan AN-nya tetap ada. Nah, tapi kalau nanti dia fungsi ganjil, itu yang ada hanya Bn A0 dan AN-nya tidak ada. Demikian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.